Selanjutnya, mari kita langsung saja melihat beberapa penerapan pola berpikir kritis dari kelompok kami. Di sini saya akan mengkategorikan kasus vaksin COVID-19 ke dalam beberapa klaim yang ada. Yang pertama adalah klaim 2 siswa SD meninggal di Jombang dan 1 siswa di Magetan. Kalimat ini merupakan kalimat klaim yang dapat dibuktikan benar dan salahnya serta tidak bersifat mengarahkan. Non-klaim. Bagaimana kelanjutannya untuk anak-anak lain yang telah mendapatkan vaksin serupa? Kalimat ini adalah kalimat non-klaim karena merupakan kalimat yang tidak dapat dievaluasi kebenarannya. Kalimat faktual. Muhammad Bayu Setiawan, warga Dusun Bendung Rejo, Desa Jogoroto, Jombang, masih duduk di bangku kelas 6 SDN Gedangan. Kalimat ini merupakan kalimat klaim faktual karena menunjukkan apa adanya. Klaim faktual deskriptif. Naura, siswa asal Cetak Gayam Selatan, Desa Cetak Gayam, mulai menderita panas tinggi, muntah-muntah, dan muncul ruam-ruam merah di sekujur badannya. Kalimat ini adalah kalimat klaim faktual deskriptif karena bersifat melukiskan sesuatu. Klaim nilai. Seharusnya teman-teman dan orang tua dari Rohmat tidak menganggap bahwa Rohmat sedang melakukan prank pingsan saat bermain, melainkan segera melarikan Rohmat ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kalimat ini merupakan kalimat klaim nilai karena mengatakan apa yang seharusnya, yaitu positif atau negatif. Selanjutnya, saya akan menganalisis krisis kasus berdasarkan teknik identifikasi, analisis, dan evaluasi. Identifikasi. Telah terjadi 3 siswa SD di Jatim meninggal usai mendapatkan vaksin COVID-19. Menyikapi hal tersebut, Komnas KIPI langsung bergerak cepat untuk menginvestigasi kasus kematian tersebut agar tidak semakin banyak kasus-kasus serupa yang terjadi berikutnya. Analisis. Setelah terjadi kematian 2 siswa SD di Jatim, Komnas KIPI bersama dengan Dr. Suwarsih menyebutkan bahwa meninggalnya Naura tidak ada hubungannya dengan vaksinasi, sebab Naura mengalami pendarahan yang hebat pada saluran pencernaan yang diduga adalah penyakit tukak lambung. Evaluasi. Dengan adanya kasus meninggalnya 3 siswa sekolah dasar di Jawa Timur, Komnas KIPI bersama dengan Dinas Kesehatan Jawa Timur menyarankan untuk penyelenggaraan vaksin selanjutnya harus dipersiapkan secara matang dengan melakukan screening kesehatan dan alergi terlebih dahulu guna menghindari kasus-kasus serupa yang di Jawa Timur. Perkenalkan, saya Kanita Maira. Di sini saya akan memberikan contoh argumen dan counter argumen dalam kasus ini. Sebelumnya, yang dimaksud dengan argumen adalah usaha untuk membenarkan suatu kesimpulan dengan memberikan alasan yang tepat. Counter argumen adalah argumen yang membuat poin berlawanan dari argumen. Lalu untuk contoh argumen dari kasus ini adalah 3 siswa SD yang berada di Jawa Timur mengalami gejala muntah-muntah setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Bahkan salah satu dari siswa tersebut ada yang mengalami muntah darah. Ditambah lagi tidak lama dari gejala muntah-muntah tersebut, siswa dinyatakan meninggal. Kemungkinan besar penyebab dari kematian 3 siswa SD tersebut terkait dengan vaksin yang diberikan. Bisa jadi vaksin tersebut adalah vaksin palsu. Selanjutnya, saya akan memberikan counter argumennya. Belum ada bukti yang konkret terkait dengan vaksin palsu yang diberikan kepada ketiga siswa tersebut. Ada kemungkinan bahwa masing-masing dari ketiga siswa tersebut memang telah memiliki penyakit bawaan, yang pada saat itu kambuh bertepatan dengan pada waktu setelah diberikan vaksinasi COVID-19. Namun seharusnya pemerintah dapat lebih tanggap menginformasikan kebenaran dari vaksin yang diduga palsu ini, agar tidak menimbulkan kekhawatiran kepada orang tua korban dan juga masyarakat. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari argumen deduktif spesifik beserta dengan contoh-contohnya yang berkaitan dengan kasus ini. Pertama ada modus ponens. Contohnya, premis 1. Jika pemerintah telah menyetujui bahwa vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak dapat diedarkan atau dapat dilakukan, maka vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak sudah aman. Premis kedua, pemerintah telah menyetujui bahwa vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan. Jadi, vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak sudah aman. Jenis kedua adalah modus tollens. Contohnya, premis 1. Jika vaksinasi COVID-19 adalah penyebab anak-anak meninggal, maka vaksinasi COVID-19 tidak dapat diedarkan pemerintah ke sekolah-sekolah. Premis kedua, vaksinasi COVID-19 dapat diedarkan oleh pemerintah ke sekolah-sekolah. Jadi, vaksinasi COVID-19 bukanlah penyebab anak-anak meninggal. Yang ketiga adalah silogisme hipotesis. Contohnya, premis 1. Jika petugas kesehatan memeriksa kondisi pasien anak-anak sebelum melakukan penyuntikan vaksin COVID-19, melakukan penyuntikan vaksinasi COVID-19, maka petugas kesehatan telah melakukan prosedur kerja sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Premis kedua,
Jika petugas kesehatan telah melakukan prosedur kerja yang sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku, maka anak-anak akan baik-baik saja. Jadi, kesimpulannya, jika petugas kesehatan memeriksa kondisi pasien anak-anak sebelum menyuntikkan vaksin COVID-19, maka anak-anak akan baik-baik saja. Kemudian yang keempat adalah silogisme disjungtif. Contohnya, premis 1, penyebab anak-anak meninggal entah karena penyakit bawaan yang diderita oleh pasien anak-anak atau karena vaksin COVID-19 yang diberikan kepada anak-anak tidak aman. Premis kedua, vaksin COVID-19 yang diberikan kepada anak-anak sudah aman. Jadi kesimpulannya, penyebab anak-anak meninggal karena penyakit bawaan yang dialami oleh pasien anak-anak. Contoh yang terakhir adalah dilema. Contohnya, premis pertama, penyebab anak-anak meninggal masih belum diketahui, entah karena penyakit bawaan yang sebelumnya diderita oleh pasien anak-anak, atau karena vaksin COVID-19 yang diberikan kepada pasien anak-anak. Premis kedua, jika penyakit bawaan yang sebelumnya diderita oleh pasien anak-anak menjadi penyebab anak-anak meninggal, maka petugas kesehatan perlu memastikan bahwa anak-anak dalam kondisi sehat sebelum melakukan vaksinasi. Premis ketiga, jika penyebab anak-anak meninggal adalah karena vaksinasi COVID-19 yang diberikan, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai zat-zat kandungan yang ada di dalam vaksin COVID-19 untuk anak-anak. Jadi kesimpulannya, antara petugas kesehatan perlu memastikan bahwa anak-anak dalam kondisi sehat untuk dapat diberikan vaksinasi COVID-19 atau vaksin COVID-19 untuk anak-anak masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar dapat aman bagi anak. Argumen induktif memiliki premis yang familiar dan kesimpulan yang kurang familiar. Argumen induktif spesifik melahirkan kesimpulan yang kuat kemungkinannya atau yang paling mendekati benar dan bukan berdasarkan kepastian. Dalam tipe argumen analogi, kesimpulan berdasarkan adanya kesamaan di antara dua keadaan atau dua hal. Pada teks berita ini tidak ditemukan adanya argumen analogi. Namun apabila kita mencoba membuat contoh yang berdasarkan dari teks berita ini dapat sebagai berikut. Dilakukan inspeksi atau audit untuk mengetahui penyebab kematian pada kasus meninggalnya anak di Jombang yang bernama Muhammad Bayu Setiawan usai diberi vaksinasi COVID-19. Komda KIPI juga melakukan analisis terhadap penyebab kematian Naura di Jombang yang meninggal setelah diberikan vaksinasi COVID-19 di sekolahnya. Jadi, dilakukan juga penyelidikan terhadap penyebab kematian dalam kasus meninggalnya Ramadan Zuhri yang diduga meninggal sehari setelah diberi vaksinasi COVID-19. Tipe argumen induktif yang kedua adalah generalisasi induktif. Contoh dari generalisasi induktif yang berdasarkan teks berita ini adalah sebagai berikut. Anak pertama diduga meninggal setelah mendapat vaksinasi COVID-19 dosis pertama Pfizer. Namun, hasil akhir audit mengatakan tidak mendapatkan cukup bukti. Lalu, anak kedua diduga meninggal setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama di sekolahnya. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa anak tersebut meninggal karena tukak lambung yang dialaminya. Anak ketiga meninggal sehari setelah dilakukan vaksinasi COVID-19. Namun, pemeriksaan menunjukkan bahwa anak tersebut meninggal setelah terjatuh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa vaksin COVID-19 bukan menjadi penyebab kematian ketiga anak tersebut. Dan yang terakhir ada tipe kasualitas. Dr. Suwarsih menduga Naura meninggal karena mengalami pendarahan pada saluran pencernaan. Ia memastikan pendarahan yang dialami oleh siswa kelas 4 SDN Catat Gayam Kecamatan Mojowarno itu bukan karena efek vaksinasi COVID-19. Tetapi, antara pendarahan dengan terapi yang diberikan, pendarahannya terlalu profus sehingga ia mengalami pendarahan yang sangat hebat dan tidak bisa kami tolong dan akhirnya meninggal pada 31 Desember. Dia menduga Naura meninggal tukak lambung sehingga mengalami pendarahan yang hebat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hai, saya Vegi Yulia Zahra. Saya akan menjelaskan mengenai kesesatan berpikir informal. Kesesatan berpikir informal dalam konteks ambiguitas bahasa
Yang pertama ada kesesatan aksentuasi, terjadi karena persoalan penekanan pada beberapa kosakata, contohnya pada kata apel dengan apel yang memiliki arti yang berbeda. Tetapi dalam berita ini tidak ada kata yang mengandung kesesatan aksentuasi. Yang kedua ada kesesatan equivokasi, terjadi ketika kekeliruan penggunaan kata yang memiliki arti lebih dari satu. Ada kalimat di berita ini yaitu Bayu masih duduk di bangku kelas 6 SDN Gedangan. Kata duduk di sini memiliki ambiguitas karena kata duduk di dalam berita ini bisa saja diartikan bahwa Bayu sedang duduk di kursi padahal Bayu telah meninggal dunia. Sedangkan arti sesungguhnya dari kalimat ini adalah untuk menginformasikan bahwa Bayu masih kelas 6 SD. Kesesatan amfiboli terjadi ketika sebuah kalimat memiliki ketidakjelasan maksud karena penyusunan argumentasi yang tidak baik. Dalam berita ini ada kalimat, kemarin itu langsung orang tuanya ingin ya sudah dibawa pulang karena sudah meninggal, tandasnya. Kalimat ini memiliki ketidakjelasan maksud karena penyusunan kalimat dan penggunaan tanda baca yang kurang jelas. Keempat ada kesesatan metaforis, terjadi akibat menganggap analogi mengandung arti denotatif, tetapi dalam berita ini tidak ada kalimat yang berbentuk analogi. Lalu dalam konteks relevansi ada 4 kesesatan berpikir, yaitu argumentum ad ignorantiam, argumentum ad misericordiam, argumentum ad populum, dan non causa pro causa. Dalam berita ini ada kalimat yang mengandung argumentum ad ignorantiam, yaitu kekeliruan saat orang berargumentasi bahwa proposisinya benar karena belum terbuktikan salah, atau proposisi lawan bicara salah karena belum terbuktikan benar. Dalam berita ini ada pada kalimat, sementara Komnas KIPI menyimpulkan meninggalnya Muhammad Bayu Setiawan bukan karena vaksinasi. Kesimpulan hingga saat ini, sulit untuk mengaitkan penyebab kematian karena vaksin COVID-19. Lalu ada kalimat, jadi kita kan sudah audit bersama Komda KIPI. Hasil investigasi mereka, kita berkesimpulan tidak terkait vaksinasi, ujar Ketua KIPI. Kalimat itu berkesimpulan bahwa kejadian ini tidak terkait dengan vaksinasi, tetapi ada kalimat yang kontradiksi dengan pernyataan tadi, yaitu dari diskusi tadi, audit Komnas KIPI belum bisa menyimpulkan dari mana penyebab meninggalnya, karena sepertinya sudah meninggal dalam perjalanan. Sekian penjelasan mengenai analisis kesesatan berpikir informal dalam berita tersebut.